semuanya, kembali lagi di KBS Kepo Bareng Semansa. Persembahan oleh SMA Negeri 1 Nunukan. Ketemu lagi sama aku Fani yang akan menemani kalian di episode kali ini. Aku udah ngundang salah satu atlet dari SMA Negeri 1 Nunukan. Ada Kak Michelle. Kak Michelle, boleh dong perkenalkan diri dulu sama teman-teman di rumah. Diperkenalkan, namaku Michelle Tiovinski. Saat ini aku kelas 12 MIA 2. Halo Kak Michelle. Kak Michelle, apa kabar Kak? Puji Tuhan hari ini sehat. Kalau kamu gimana, Van? Alhamdulillah hari ini juga sehat Kak. Kesibukan Kak Michelle pas lagi weekend apa nih Kak? Ya karena sekarang sudah kelas 12, jadi aku lebih fokus untuk mempelajari materi-materi pelajaran di sekolah untuk persiapan ujian sekolah. Di samping itu aku juga lagi cari-cari latihan soal buat persiapan UTBK nanti. Oh, jadi mempersiapkan buat masa depan nih Kak. Ya. Kalau boleh tahu cita-cita Kak Michelle apa nih Kak? Cita-citaku, aku mau menjadi apoteker. Wah, jadi masuk jurusan farmasi. Di univ mana nih? Boleh nggak dikasih tahu? Rencananya mau tembak di Unmul karena dapat kuota SN juga. Wah, semoga tercapai ya Kak. Amin. Buat teman-teman di rumah jangan lupa doain Kak Michelle ya. Nah, Kak Michelle nih guys, juara 3 ganda putri sekaligus juara 3 tunggal putri Kejuprov 2022 loh. Nah, kira-kira persiapan Kak Michelle buat ikut event ini tuh berapa lama Kak? Ini untuk persiapan Kejuprov, kan sebelum Kejuprov ini ada yang namanya Kejurkap, itu kejuaraan kabupaten. Dan yang mendapat juara di kejuaraan kabupaten ini berhak untuk mengikuti Kejuprov. Kejurkap itu diadakan bulan Agustus 2022 kemarin, dan Kejurprovnya di bulan Oktober. Jadi persiapan saya kira-kira 1 bulan lebih. Kurang lebih kan. Nah, awal mula Kak Michelle suka bulu tangkis nih emang keinginan Kak Michelle sendiri atau ada dorongan dari orang tua Kak atau dari mana nih Kak? Bisa dibilang kemauan saya sendiri ya. Juga mendapat dorongan dari orang tua pastinya. Karena pertama kali saya dikenalkan sama badminton ini sama orang tua saya sendiri. Wow. Pertama kali saya ingat dibelikan raket sama mami dan main-main di dalam rumah aja. Kebetulan papi saya juga suka main badminton kan, jadi atlet juga. Iya, main juga. Jadi karena sering-sering main di rumah, saya kadang-kadang juga diajak bawa main ke lapangan. Iya, di lapangan nyata. Jadi dari kecil itu saya sudah biasa main-main di lapangan, tapi tidak terlalu sering lah, jarang-jarang. Dan lama-kelamaan waktu saya SD kelas 3, pertama kali saya ikut pertandingan badminton itu saat SD kelas 3 ditunjuk sama wali kelas buat mewakili kelas ikut kelas meeting. Oh, kelas meeting. Ya. Saya cerita pengalaman sedikit ya. Boleh dong. Waktu kelas 3 itu ikut kelas meeting. Iya. Saat itu saya kalah, belum dapat juara. Kalahnya itu lawan kakak kelas saya sendiri. Yang otomatis lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman juga. Nah, setelah saya kalah itu, wali kelas saya datang ke saya ngomong, Michelle, kamu kalah itu nggak apa-apa, lawan kamu tadi itu memang kuat dan lebih berpengalaman. Katanya, guru waktu itu, mereka itu latihan di klub gitu. Dan waktu itu kan saya masih kelas 3 ya. Iya. Sepulangnya di rumah, saya juga minta sama orang tua saya buat masuk klub. Masuk klub juga, biar hebat juga. Nah, tapi waktu itu saya masih dicuekin. Iya, belum dikabulin. Kelas 3 ya, belum dikabulin. Waktu itu. Dan setelah waktu berlalu, kalau saya waktu itu kelas 5, ditunjuk sama guru olahraga buat mewakili SD ikut pertandingan O2SN badminton. Yaitu pertama kalinya saya ikut O2SN. Iya, event yang lumayan besar ya. Di kalangan pelajar kan, sudah terbilang bergengsi lah. Iya. Waktu itu puji Tuhan saya berhasil mendapatkan juara 1 di tingkat kecamatan. Wah, keren banget sih. Padahal masih kelas 5 SD. 5 SD. Iya dulu. Yang juara di kecamatan berhak untuk melanjutkan ke tingkat kabupaten. Nah, tapi waktu saya lanjut ke kabupaten, saya itu kalah. Oh, nice try. Ente. Belum dapat juara 1-nya. Nah, setelah dari kejadian itu, barulah permintaan saya waktu kelas 3 SD itu dikabulkan. Yaitu masuk di dalam klub. Nah, baru saat itu saya didaftarkan sama orang tua untuk latihan di klub. Iya. Nah, saat saya latihan di klub itu kan latihannya sudah terstruktur, sudah rutin. Nah, mulai dari
kelas itulah saya menekuni bulu tangkis dengan sungguh-sungguh. Wah, jadi yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Michelle ini adalah jangan pernah menyerahkan, Kak. Karena kalah menang itu dalam lomba apapun itu pasti ada. Jadi jangan jadikan kekalahan itu sebagai akhir dari perjuangan kalian. Nah, perasaan Kak Michelle waktu tahu Kak Michelle juara keju Prof Kak atau juara-juara itu gimana nih, Kak? Saya bersyukur, tentunya sangat bersyukur. Senang juga kayak latihan selama ini tuh nggak sia-sia, membuahkan hasil. Bisa dapat juara juga walaupun belum juara 1. Kadang kan juara 1 bareng juara 2, juara 3. Nih. Di samping itu saya juga menyadari masih banyak hal yang harus saya pelajari. Saya masih butuh banyak latihan lagi ke depannya. Jadi perjuangan Kak Michelle ini membuahkan hasil, tapi itu nggak buat Kak Michelle ini besar kepala. Itu harus diperlukan banget sih guys. Kita nggak boleh terlalu sombong dan merasa diri kita ini paling baik lah. Nah, oh iya guys, Kak Michelle ini selain berprestasi di bagian non-akademik, Kak Michelle ini juga berprestasi di akademik loh. Bisa nih Kak Michelle kasih saran atau tips buat teman-teman yang mau ngikutin jejak Kak Michelle? Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, sebelum kita memulai sesuatu itu, kita harus punya niat dan kemauan yang kuat. Karena jika kita tidak punya dua hal ini, kita akan sulit untuk fokus menekuni sesuatu. Betul. Dan setelah melakukan sesuatu itu, juga harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Konsisten. Dengan konsisten, iya. Dan jika sudah melakukannya, sebisa mungkin kita melakukannya dengan hati yang gembira. Maksudnya, jangan mengeluh kayak misalnya dalam belajar nih, pelajaran yang ini lagi, pelajaran ini kan paling susah, bacaannya banyak, atau latihan misalnya kayak saya kan latihan badminton, hari ini jadwalnya latihan fisik lagi, capek lah latihan ini nih. Saya juga begitu, kadang-kadang masih mengeluh, namun saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya saya bisa menikmati proses-proses itu. Harus enjoy. Karena karena saya yakin kalau kita enjoy, kalau kita menikmatinya, kita pasti bisa mendapatkan manfaatnya. Hal positif itu akan datang ke kita. Ya, karena kalau kita enjoy ngejalanin sesuatu guys, ilmu itu bakalan lebih cepat masuk di dalam otak kita kan. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari cerita Kak Michelle ini, yang pertama adalah jangan menyerah, yang kedua ikuti minat dan bakat kalian, dan ketiga jangan pernah ikut kemauan dari teman kalian atau ikut-ikut, karena ya bakat dan minat orang kan berbeda-beda. Ya, dan yang menjalani juga diri kita sendiri. Gitu. Betul tuh. Buat Kak Michelle, semoga kedepannya Kak Michelle sehat-sehat terus dan bisa masuk di farmasi ya Kak. Doakan ya. Iya, doakan ya teman-teman. Oh iya guys, jangan lupa saksikan terus KBS Kepo Bareng Semansa, karena sejauh ini KBS selalu menghadirkan tokoh serta topik yang tentunya sangat menginspirasi kalian semua. See you on the next video. Bye guys.